warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang sewaktu-waktu menghidupkan dalam cita-cita. Di sini, untuk memenuhi tugas PTS Ilmu Perpustakaan, saya akan menjelaskan mengenai infografis yang saya buat dengan judul membaca, tradisi berpengetahuan dan keprestakawanan. Di dalam infografis yang saya buat terdapat berbagai tema. Yang pertama, pentingnya membaca. Yang kedua, manfaat membaca. Yang ketiga, pentingnya pengetahuan. Yang keempat, membaca dan pengetahuan. Yang kelima, pustakawan dan kepustakawanan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai 5 hal ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitri Zahra, NIM 225070707111027. Saya dari kelas B, nomor absen 23. Baik, akan saya mulai menjelaskannya. Yang pertama, pentingnya membaca. Buku adalah jendela dunia, dan kegiatan membaca buku merupakan suatu cara untuk membuka jendela tersebut agar kita bisa mengetahui lebih tentang dunia yang belum kita tahu sebelumnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang-orang yang telah berusia lanjut. Membaca buku memiliki berbagai manfaat mental dan fisik. Kegiatan ini dapat memperluas kosakata dan keterampilan komunikasi yang dapat membantu kita berinteraksi lebih baik dengan orang lain. Tak hanya itu, membaca adalah cara yang efektif untuk meningkatkan memori dan meningkatkan fokus kita. Yang kedua, ada manfaat membaca. Manfaat membaca yang pertama adalah dapat menstimulasi mental. Otak merupakan salah satu organ tubuh yang memerlukan latihan agar tetap kuat dan sehat seperti organ tubuh yang lainnya. Dengan membaca buku, dapat menjaga otak agar bisa tetap aktif sehingga melakukan fungsinya secara baik dan benar. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan membaca buku, kita dapat merangsang mental, bahkan dapat mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Yang kedua, dapat mengurangi stres. Setelah seharian melakukan rutinitas harian melelahkan, tak jarang hal tersebut dapat memicu timbulnya stres. Dengan melakukan kegiatan membaca yang bisa kita lakukan selama beberapa menit, dapat membantu menekan perkembangan hormon stres seperti hormon kortisol. Dengan membaca, kita dapat membuat pikiran lebih santai. Yang ketiga ada menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku, kita dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi baru yang selama ini belum kita ketahui. Yang kemungkinan besar, hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Yang keempat, dapat menambah kosakata. Semakin banyak melakukan kegiatan membaca buku, maka akan semakin banyak kita mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, serta kita dapat menambah jumlah kosakata yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu saja dapat membantu kita untuk dapat mengartikulasikan, membantu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lugas, serta dapat menambah rasa percaya diri pada saat berbicara dengan orang lain. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas memori. Dengan membaca buku, dapat memberikan andil untuk meningkatkan kualitas otak kita dalam berproses mengingat. Berbagai macam hal yang telah kita baca, misalnya saja karakter, latar belakang, amnesti, sejarah, maupun berbagai macam unsur atau plot dari setiap alur cerita. Setiap memori dapat membantu untuk menempa jalur otak, serta memperkuatnya. Selain itu juga, dengan melakukan kegiatan membaca, dapat menstabilkan suasana hati seseorang. Nah, yang ketiga ada pentingnya pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain,
Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan memberikan kita informasi yang luas dan bahkan yang belum kita ketahui sebelumnya. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan mampu membedakan yang benar dan yang salah, merupakan sarana menuju surga, serta meningkatkan derajat seseorang sekaligus merupakan hal yang paling berharga selain harta. Dengan ilmu, kita akan menjadikan seseorang bisa lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Yang keempat ada membaca dan pengetahuan. Yang pertama, membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan satu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Kegiatan membaca meliputi kegiatan nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara membaca keras di depan umum, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Sedangkan kegiatan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk mengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. Contohnya seperti saat kita membaca soal ujian yang diberikan oleh dosen kita. Sedangkan pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Yang kelima, pustakawan dan kepustakawanan. Ini yang terakhir. Pustakawan bertugas membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan mempunyai tugas utama yaitu mencari, menghimpun, mengelola, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi yang terdapat di perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh penggunanya. Sedangkan kepustakawanan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada profesi, yang kedua ada aktivitas, dan yang ketiga ada lembaga. Yang pertama yaitu profesi atau bisa kita sebut dengan pustakawan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua ada aktivitas. Dalam hal ini, aktivitas memiliki 3 hal. Yang pertama, menghimpun secara selektif, mengelola secara sistematis, dan menyediakan secara terbuka. Yang ketiga yaitu lembaga. Lembaga dalam hal ini adalah perpustakaan itu sendiri. Mengapa? Karena perpustakaanlah yang menaungi pustakawan juga aktivitas yang dilakukan pustakawan tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, terakhir di sini penjelasan dari saya mengenai infografis yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan selama saya menjelaskan infografis yang saya buat. Saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.